那么好了，现在来到下一个主题啊，也是其中一个非常关键的主题，叫做如何发展国际。那么，这么兴奋，看起来应该是你的组织应该在很多国家了哈，那么很好。那么如何发展国际这个主题呢？其实听起来好像很简单，而飞去那个国家就可以了呢，很简单嘛，其实它里面还是有很多关键和技巧。好，那我们来看看这个主题如何发展国际的4强的入围者有谁？我们来看。Riway 系统课程主题：如何发展到国际。入围的有 Team Supreme Pegasus 2 One Ring Win Now Team Supreme Pegasus 5 Keith Chi Team Supreme Pegasus 9 One Ring Woon Dong Gong Team Supreme Pegasus 9 Two Rings Hasim现在宣布，主题如何发展国际，Riway国际的官方代表讲师是 Team Supreme Pegasus 9 Two Ring Pak Hasim。大家下午好。Xin chào. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Apa kabar? Terima kasih. Hari ini merupakan sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa, di mana saya memiliki kesempatan dipilih oleh Riway International dan CEO Riway International, Mr. Lim Boon Hong, memilih saya membawa topik bagaimana berkembang secara internasional. Maka melalui kesempatan ini, saya pinjam tepuk tangan yang paling meriah dari hadirin semua untuk Riway International dan Mr. Lim Boon Hong. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita membahas bagaimana berkembang secara internasional, kita dalami terlebih dahulu, kita pelajari terlebih dahulu. Sebenarnya pangsa pasar bisnis penjualan langsung yang telah terjadi berabad-abad itu adanya di mana? Setuju gak? Di sini kita pelajari sama-sama. Di dunia ini yang ada tempat penjualan multi level punya itu di mana? Nah, ini peta dunia. Bukan seluruh dunia ada bisnis penjualan langsung. Dia ada tempat-tempat atau negara-negara tertentu saja. Nah, yang ada itu di Asia. Dan dia bukan di seluruh Asia. Tetapi dia hanya berada di sebagian Asia saja. Kenapa? Karena Asia itu sangat besar. Bahkan Asia sendiri hampir mencakup setengah dari dunia ini. Jadi dia hanya mencakup sebagian kecil. Dan dari sebagian kecil ini, omset bisnis penjualan langsung atau dikenal dengan direct selling atau dikenal dengan nama MLM, dia mencapai 44%. Setelah itu
pangsa pasar yang berikutnya di mana? Dia ada di Eropa. Eropa dia mencapai 21% punya pangsa pasar. Setelah itu ada di Amerika Selatan mencapai 20% dan di Amerika sendiri juga ada 14%. Total dari keseluruhan yang saya sebut, beberapa negara yang dikasih tanda warna punya, dia mencapai omset 99%. Artinya dari tempat-tempat yang saya sebut, dia menguasai pangsa pasar bisnis direct selling itu 99%. Maka yang warna putih yang tidak saya sebut, dia hanya memiliki pangsa pasar yang sedikit, yaitu hanya pangsa pasar 1% saja. Jadi Bapak Ibu semuanya, hari ini kita ingin buka market, kita mesti paham pangsa pasarnya di mana. Kalau kita berkembang di tempat yang salah, percayalah kita hanya menghabiskan waktu yang sia-sia saja. Contoh, hari ini Anda katakan kepada kita, kepada leader Anda, saya di Afrika ada orang. Saya di Afrika ada satu orang yang mau bekerja sama dengan saya. Dia meminta saya membantu dia kembangkan market di sana. Maka kita harus pelajari. Afrika, dia berada di bagian mana? Afrika itu bagian dari yang 1% tadi. Maka kita harus pikir baik-baik. Karena selama sejarah direct selling sudah memiliki track record yang sangat panjang. Yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Sebelum kita memilih tempat tersebut, banyak orang-orang hebat, banyak perusahaan-perusahaan yang hebat, mungkin mereka sudah duluan pergi masuk market sana. Dan terakhir dia mengatakan, sana tidak bisa. Sana pangsa pasarnya tidak besar dan mereka tidak memilih pangsa pasar tersebut. Dan kita mengatakan kita mau ke sana. Bukan mengatakan tidak boleh Bapak Ibu. Tujuan kita menjalankan bisnis direct selling, tujuan kita adalah ingin sukses. Benar gak? Maka kita tidak boleh menghabiskan waktu di tempat yang tidak ada pangsa pasar punya. Bisa diterima gak hadirin semuanya? Nah, sekarang kita semua berada di lingkungan perusahaan Riway Internasional. Di mana perusahaan ini berdiri dari tahun 2008. Dimulai dari 38 botol sampel produk dan 4 orang tua dibimbing oleh seorang anak muda yang berusia 33 tahun. Dan Riway sekarang sudah berusia 15 tahun. Karena Riway memiliki sebuah produk yang sangat luar biasa dan memiliki sebuah sistem yang sangat sederhana tetapi membuat banyak orang punya impian tercapai. Sehingga dalam 15 tahun Riway Internasional berkembang sampai ke mancanegara. Setuju gak? Nah, jadi selama 15 tahun, negara-negara mana saja yang ada pangsa pasar dan di situ Riway berdiri, Riway berkembang. Sangat banyak. Tetapi pada tahun 2022, melalui sebuah top leader meeting yang diselenggarakan di Dubai, CEO Riway Internasional, Mr. Lim, dia memetakan strategi pengembangan Riway Internasional untuk membantu para distributor untuk berkembang dan membantu tim agar bisa mencapai kesuksesan yang mereka inginkan. Maka Bapak Ibu, saya ucapkan selamat. Hari ini Anda bergabung di Riway Internasional. Riway, dia bukan hanya sebuah nama, tetapi dia murni perusahaan internasional. Contoh, hari ini kita bergabung di Riway Malaysia. Kita boleh kembangkan ke Singapura, ke Jepang, ke Indonesia, ke Taiwan, ke Eropa. Riway tidak pernah membatasi kita. Riway memberikan peluang seluas-luasnya, sebesar-besarnya kepada kita. Benar gak? Maka saya ucapkan selamat kepada semua member-member Riway bahwa Anda telah memiliki sebuah platform bisnis internasional. Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Anda semuanya. Lalu,
negara atau di dunia ini tempat yang ada Riway punya. Dia di mana? Kita lihat. Dia ada di Asia Selatan. Asia Selatan ada Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Setelah itu ada Asia Selatan bagian tengah. Ada Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Setelah itu ada Asia Timur, yaitu Jepang, Filipina, Hong Kong, dan Taiwan. Setelah itu ada wilayah Eropa juga. Oke, jadi kita lihat Riway telah berada di satu pangsa pasar yang selama ini market MLM atau direct selling itu sudah di jalur yang mencakupi 65% punya pangsa pasar punya. Dan kita lihat yang paling besar itu di mana? Yang paling besar itu adalah di Asia Sentral. Di sana ada sebuah negara yang namanya China. Tetapi Riway sendiri di China, Riway belum mulai. Riway belum buka Bapak Ibu. Tetapi luar biasanya Riway. Walaupun perusahaan ini belum mulai di China. Tetapi di China telah tercipta ratusan Pegasus Riway Internasional di sana. Kita pantas beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Riway Internasional. Oke. Dan tentu saja hari ini kita ingin kembangkan internasional. Tujuan kita apa? Tujuan kita pasti ingin sukses. Ingin membangun sebuah tim yang besar. Bukan ingin ke sana sponsor 1-2 orang lalu pulang kita pamer ke tim kita. Wah, saya sudah punya member di luar negeri. Bukan. Kita ingin membangun sebuah tim yang besar yang bisa menciptakan hasil maksimal dan bisa membuat orang yang percaya dengan kita mencapai impian yang mereka inginkan. Benar gak Bapak Ibu semuanya? Nah, hari ini kita ingin sukses. Tentu saja ada hal-hal yang harus kita perbaiki, ada hal-hal yang harus kita benahi. Seperti kita sering mendengar di luar orang-orang hebat, orang-orang sukses yang mengatakan apa? Ada orang yang sukses, tidak ada bisnis yang sukses. Sebuah bisnis sukses atau tidak tergantung orang yang menjalankan bisnis tersebut. Begitu juga Bapak Ibu, hari ini kita mau berkembang skala internasional. Semua balik kepada diri kita, menentukan apa yang kita lakukan sukses atau tidak. Sebelum saya cerita lebih lanjut, saya akan menceritakan sebuah cerita untuk Bapak Ibu semuanya. Mau dengar gak? Nah, ada seorang penceramah. Setiap hari Minggu dia selalu berceramah di sebuah tempat ibadah. Suatu sore dia lagi memikirkan apa yang dia mau bahas di esok harinya. Pada saat dia berada di ruang kerjanya, dia berpikir, waktu demi waktu berlalu. Dia tidak bisa menemukan apa yang dia ingin bahas. Ditambah memiliki seorang anak kecil yang berusia 5-6 tahun. Sebentar-sebentar minta ayah bawa saya pergi jalan-jalan, bawa saya pergi bermain. Sehingga mengganggu konsentrasi sang penceramah. Maka pada saat itu sang penceramah berdiri dan berjalan di ruang kerjanya sambil melihat rak bukunya. Dia lihat dari buku ke buku, dia menemukan sebuah buku geografi. Dari buku geografi ini dia buka satu halaman demi satu halaman. Terakhir dia menemukan satu halaman peta bumi. Dia sobek, dia panggil anaknya, "Nak, sini. Ini peta bumi." Ayah sobek menjadi bagian yang kecil. Kamu susun balik, karena dia tahu anaknya sangat hobi menyusun puzzle. Tetapi untuk anak usia 5-6 tahun menyusun peta bumi bukan hal yang mudah. Dia cuma ingin membuat anaknya tidak ganggu tempat dia berpikir aja. Nah, jadi sang penceramah mengatakan kepada anaknya, kalau kamu berhasil susun balik, ayah akan kasih kamu uang untuk beli es krim. Mendengar ada hadiah, sang anak sangat senang dan langsung bilang, "Oke, ayah janji ya,
Maka sang penceramah mengatakan, oke, kamu bawa ke ruang sebelah susun. Maka dengan seketika, seisi ruang kerja sang penceramah jadi sunyi. Dia benar-benar bisa dengan tenang memikirkan apa yang dia ingin bahas besok. Waktu demi waktu berlalu, menit demi menit berjalan. Tanpa disadari, 30 menit berlalu. Tetapi sang penceramah tetap tidak bisa menemukan apa yang dia ingin bahas besok. Tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil. Ayah, ayah saya sudah siap. Ayah, ayah saya sudah siap. Sang penceramah terkejut. Kok bisa seorang anak kecil bisa begitu cepat menyusun gambar peta bumi? Maka langsung spontan bertanya. Bagaimana, siapa yang membantu kamu susun? Sang anak dengan cepat menjawab, tidak ayah, saya susun sendiri. Sang penceramah makin penasaran lagi. Bagaimana kamu susun? Dia bilang, gini ayah. Pada saat ayah memperlihatkan kepada saya peta bumi, saya melihat di belakangnya ada gambar orang. Pada saat ayah merobek peta bumi, saya melihat gambar orang yang dirobek. Maka pada saat bawa ke ruang sebelah, semua gambar peta bumi yang tersobek saya putar balik menjadi bagian orang yang tersobek. Maka saya susun balik. Bagian orang ini menjadi sempurna. Setelah saya susun gambar orang ini selesai, saya putar balik, peta dunianya jadi. Nah, mendengar penjelasan seperti ini, sang penceramah sangat senang. Dia menemukan apa yang dia ingin bahas besok. Dia bergegas keluarkan dompet dan kasih uang kepada sang anak. Lalu dia menulis topik yang ingin dia bahas besok. Mau tahu gak topiknya apa? Dalam bahasa Mandarin bunyinya seperti ini. 把人类加以纠正，世界将会一片升平。Set the man right and the whole world will be right. Yang artinya Bapak Ibu, benahi manusianya, maka dunia akan damai sejahtera. Kenapa manusia dibenahi? Dunia akan damai sejahtera. Karena sumber permasalahan yang ada di dunia ini rata-rata dikarenakan manusia. Perkelahian bisa terjadi karena manusia. Peperangan bisa terjadi karena manusia. Jika manusia bisa dibenahi, maka dunia akan damai sejahtera. Hadirin semua, begitu juga hari ini kita cerita bisnis. Kita cerita internasional. Kalau diri kita, kekurangan kita bisa diperbaiki. Kelebihan kita bisa kita tingkatkan. Percayalah, sukses di pangsa pasar internasional adalah milik kita semuanya. Setuju gak Bapak Ibu semuanya? Nah, lalu apa saja yang harus kita benahi, apa saja yang harus kita tingkatkan, apa saja yang harus kita miliki? Nah, ada beberapa kemampuan dasar yang harus kita miliki. Ada beberapa. Kemampuan dasar pertama adalah kemampuan dasar finansial. Pada saat Anda cerita Anda ingin berbisnis ke internasional, Anda ingin kembangkan internasional. Di bagian finansial, Anda tidak boleh ada masalah. Anda benar-benar orang yang di bagian finansial sangat solid, sangat kuat terlebih dahulu. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena pada saat kita ingin menuju ke pangsa pasar internasional, segala sesuatu dia membutuhkan biaya yang besar. Contoh, alat transportasi saja, baik laut, darat maupun udara, dia membutuhkan biaya. Dan bukan kita pergi ke sana 1-2 kali setelah itu kita sukses. Enggak Bapak Ibu, dia harus bolak-balik dengan jangka waktu yang lama. Baru bisa membangun satu tim yang besar di sana. Maka dalam proses perjalanan bolak-balik ini dia memakan biaya yang besar. Ditambah lagi makan semua perlu uang. Tempat tinggal semua perlu uang. Bahkan ada masalah kita juga harus selesaikan. Harus keluarkan uang. Kita misalnya di tim kita ada masalah. Nah, di sini jangan salah persepsi. Bahwa kita bangun tim di tempat kita, di negara kita ada masalah. Keluar negeri tak ada masalah. Salah Bapak Ibu. Keluar negeri masalahnya lebih besar. Kenapa? Dari komunikasi, dari bahasa sudah menimbulkan masalah.
Dan jika ada masalah kita tidak bisa selesaikan via telepon. Kita harus berangkat atau kita harus terbang ke sana. Duduk dengan mereka. Edukasi mereka, tuntun mereka. Masalah baru bisa selesai. Maka saran kita, hadirin semuanya. Kalau di tempat kita saja yang ada masalah kita bisa ketemu, kita selesaikan langsung. Dia tidak perlu biaya punya. Kita pun tidak sanggup membangun sebuah tim yang berjumlah 30 sampai 50 orang. Maka jangan berpikir internasional terlebih dahulu. Kasih sendiri untuk membenahi tempat kita sendiri dulu. Bangun sebuah tim dulu. Setelah terbentuk sebuah tim dan bisa menciptakan hasil, baru kita melangkah ke pangsa pasar internasional. Oke gak Bapak Ibu semuanya? Nah, dan apalagi jika diri kita di tempat kita sendiri, di negara kita sendiri, setiap hari masih membahas dinner sharing siapa yang bayar, hotel siapa yang bayar, tiket pesawat siapa yang bayar. Kalau kita memiliki sikap dan pola pikir seperti ini, jangan berpikir internasional terlebih dahulu. Karena bisnis ini, bisnis kita. Pada saat kita memutuskan ke internasional, itu adalah bisnis kita. Maka 100% kita yang bertanggung jawab, bukan orang lain. Oke gak? Nah, lalu kemampuan berikutnya, kemampuan dasar berikutnya apa yang harus kita miliki? Kemampuan dasar sumber daya kita. Sumber daya apa yang harus kita miliki? Yaitu minimal kita harus mampu menyelesaikan masalah. Tadi saya sudah ada cerita, bukan bisnis di luar tak ada masalah. Masalahnya sama. Lalu yang jadi pertanyaan, menjalankan bisnis Riway Internasional, masalahnya apa sih? Sebenarnya masalahnya bolak-balik itu saja. Tadi Mr. Victor Tan sudah ada bahas. Kita menjalankan Riway hanya ada 8 masalah. Undang orang, orang tak datang. Sudah datang, tak dengar. Sudah dengar, tak beli. Sudah beli, tak jalankan. Sudah jalankan, tak bertahan lama. Sudah bertahan lama, tak ada hasil. Benar gak? Yang kita inginkan bertahan lama dan ada hasil. Dan 8 masalah ini sebenarnya sudah diajarkan bagaimana menyelesaikannya. Dari Mr. Ted Tan, dari Victor Tan. Oke, mereka sudah mengedukasi kita bagaimana menyelesaikan masalah ini. Setuju gak? Nah, kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Mr. Ted Tan dan Mr. Victor Tan. Luar biasa sharing mereka. Nah, kemampuan sumber daya yang berikutnya yang harus apa saja yang harus kita miliki lagi? Kemampuan sumber daya menguasai proposal Riway Internasional. Hadirin yang saya hormati. Hari ini kita melangkah ke pangsa pasar internasional. Yaitu kita ingin menciptakan sebuah sistem di sana. Membangun sebuah tim di sana agar tim kita bisa menjalankan sistem untuk menciptakan hasil bersama. Tetapi yang jadi masalah, kita sendiri tidak menguasai sistem tersebut. Bagaimana kita praktekkan di sana dan kita duplikasikan ke sana? Dia tidak mungkin. Maka kita sendiri harus kuasai terlebih dahulu. Lalu sistem Riway Internasional, proposal Riway Internasional apa saja sih? OPP, NDO, marketing, SIGP, hukum ABC, sebelum, saat, dan setelah meeting. Minimal proposal ini, sistem ini kita kuasai dengan profesional terlebih dahulu. Baru kita bisa membawa sistem ini ke luar negeri. Kita lakukan di sana, kita duplikasikan di sana, dan kita mandirikan tim kita di sana. Maka akan tercipta sebuah sistem autopilot. Maka dia akan menciptakan penghasilan passive income untuk semua orang. Setuju gak? Nah, kalau di negara kita sendiri saja setiap hari OPP minta downline, minta upline. Acara minta downline, minta upline. Marketing minta downline, minta upline. Sendiri apapun tak bisa. Maka jangan berpikir internasional. Walaupun Anda punya kenalan di luar negeri.
Jangan ajak dia masuk kalau Anda tidak menguasai proposal ini. Artinya Anda menjebak dia. Karena Anda tidak bisa mengajar dia. Maka belajar terlebih dahulu. Kuasai proposal ini dengan maksimal. Baru kita mulai merekrut orang luar negeri. Boleh gak? Nah, lalu kemampuan dasar yang ketiga yang harus kita miliki adalah dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri, apa yang harus kita miliki? Kita harus berada di tempat. Pada saat kita memutuskan buka market di sebuah negara, kita harus berada di tempat tersebut. Berada sampai pada saat kita pulang, teman-teman kita di sana tidak merasakan kita meninggalkan mereka. Tetapi kalau kita buka pangsa pasar di sebuah negara, lama-lama baru datang sekali. Semua mengandalkan telepon. Kalau ini yang kita lakukan hadirin, kesuksesan yang kita inginkan hampir mendekati nol. Artinya apa? Hampir tidak mungkin untuk sukses. Anda ingin sukses, Anda harus berada di sana. Oke gak? Nah, yang berikut yang harus kita miliki pada saat kita memutuskan go internasional. Kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang leader, bukan sebagai seorang follower lagi. Yaitu setiap keputusan dan tindakan harus bisa kita ambil sendiri. Kerja bukan diperintah oleh orang lain punya. Lalu sebagai seorang leader, apa yang harus kita miliki? Kita harus bisa membaca potensi dalam tim kita atau orang di sekeliling kita. Contoh, kita hari ini berada di sekumpulan orang yang berjumlah kurang lebih 10 orang. Kita harus bisa membaca potensi, punya insting yang kuat. Kira-kira yang lebih dominan, yang lebih potensi itu yang kita utamakan itu yang mana. Minimal kemampuan ini kita harus miliki terlebih dahulu. Lalu yang kedua, kita harus bisa menciptakan sebuah target untuk dicapai bersama-sama. Kita contoh target seperti apa pada saat kita ke sebuah negara misalnya. Kita sudah kenal beberapa orang di sana. Kita bikin sebuah target apa? Yuk minggu ini kita bikin sebuah acara. Kita bikin acara ini full. Maka semua orang akan punya arah. Apa yang dia mau lakukan. Tetapi kalau kita tidak punya target Bapak Ibu. Ibaratnya sebuah kapal yang semewah sebagus apapun. Dia berada di lautan, dia terombang ambing gak tahu mau buat apa. Ujung-ujung dia pulang Bapak Ibu. Begitu juga orang di sekeliling Anda berteman, bekerja sama dengan Anda. Tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana orang bisa bekerja sama dengan Anda dengan jangka waktu yang lama. Setuju gak? Nah, dan yang berikutnya. Yang harus kita miliki sebagai seorang leader. Kita harus memiliki ambisi yang kuat. Harus memiliki target yang besar. Karena dengan ambisi dan target, dia akan memacu, memompa semangat kita membara. Maka keinginan kita berjuang akan makin lebih tinggi. Contoh, kenapa hari ini begitu banyak leader-leader Riway Internasional sukses setelah bekerja sama dengan Riway Internasional. Karena di Riway Internasional ada seorang pemimpin yang memiliki target yang sangat besar. Baru kita-kita yang ikut Riway Internasional baru bisa sukses. Lalu apakah karena Riway sudah besar baru ada target? Tidak Bapak Ibu. Tidak. Sejak Riway berdiri pada saat kantor masih berukuran kecil di Singapura. Riway sudah punya target. Pemimpin kita sudah punya target. Ingin menjadi nomor 1 dunia. Maka hari ini kita baru sukses bersama Riway Internasional. Pemimpin tersebut adalah CEO Riway Internasional, Mr. Lim Boon Hong. Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Mr. Lim Boon Hong. Artinya apa Bapak Ibu? Jika hari ini pada saat kita melangkah ke pangsa pasar internasional, kita punya target yang besar. Percayalah, setelah kita memulai dengan target yang besar, 3 sampai 5 tahun ke depan, kita akan mampu menciptakan sebuah tim yang besar. Oke, dan yang berikutnya.
kita harus memiliki daya pengaruh. Kita harus mampu mempengaruhi. Secara simpel contohnya, kita minum kopi dengan teman-teman kita. Kita bisa mempengaruhi teman kita ingin bawa teman dia minum kopi bersama kita. Kita ingin membuat sebuah acara, kita bisa mempengaruhi teman kita sama-sama dengan kita ingin menyukseskan acara bersama kita. Kita ingin fight sebuah peringkat, contoh 1 star, 2 star, 3 star atau tim elit. Kita bisa mempengaruhi sampai teman-teman kita juga tertarik ingin berjuang bersama kita. Dan cerita pengaruh Bapak Ibu, saya sendiri ada satu pengalaman yang baru-baru saja lewat. Bulan 3, kita ada 15 tempat ya di beberapa negara mengadakan malam penghargaan. Salah satu di Vietnam. Saat itu kami punya target dengan Pak Yanto Tio ya. Kita punya target, saya bilang 500 orang. Kalau kamu berhasil 500 orang, kita akan submit ke perusahaan kamu ikut penghargaan di Vietnam. Maka dengan arah itu semua berjuang. Tetapi apa yang terjadi? Menjelang 5-6 hari acara berlangsung, baru terkumpul 112 orang terkumpul ya, yang pesan tiket 112 saja. Dan belum ada list nama. Ya pada saat itu saya berpikir apa? Ada sesuatu yang tak betul. Maka saya berangkat ke Vietnam. Dan di sana saya ketemu dengan GM-nya Vietnam, Mr. Brad, dan manajernya Vietnam, Ellen. Nah, kita ada cerita-cerita, lalu kita bikin sebuah meeting. Dengan 28 star aktif di sana. Meeting selesai. Kasih mereka berbagai macam alasan kenapa mereka harus ada orang kali ini. Setelah itu esok pagi saya terbang. Saya terbang untuk balik ke Jakarta menghadiri meeting dengan GM-nya Indonesia Pak Doan. Pada saat saya terbang, transit lewat Singapura. Saya landing sampai Singapura. Apa yang terjadi? Saya mendapat laporan, sudah terdaftar pemesanan tiket itu 725 lembar. Dan apakah jumlah tiket bisa dipercaya? Tidak, tidak bisa begitu mudah percaya. Lalu saya minta name list. Lalu dari Singapura saya terbang ke Jakarta. Saya landing ke Jakarta. 725 name list. Semua lengkap semua Bapak Ibu. Dan setelah saya cek terakhir, hari H malam penghargaan, yang hadir kurang lebih 650 orang. Jadi yang terjadi Bapak Ibu, kurang dari 24 jam. Kenapa bisa melipat gandakan orang? Sedikit banyak kita ada daya pengaruh di sana. Setuju gak? Oke. Nah, ini sebuah contoh, bukan kita pamer. Ini sebuah contoh kecil saja. Oke, contoh seperti kita ketemu Tan Su Thiam, ketemu Jolie. Kenapa kita begitu senang dengan mereka? Jauh-jauh ketemu mereka, melihat mereka merokok kita sudah wow. Kenapa? Mereka punya daya pengaruh yang kuat. Nah, orang seperti ini yang kita harus belajar. Punya daya pengaruh. Lihat Datuk pergi merokok, kita ikut dari belakang. Kenapa? Datuk punya pengaruh yang kuat. Daya pengaruhnya ini yang kita harus belajar Bapak Ibu. Oke? Dan yang berikutnya. Yaitu kita harus bisa selesaikan tugas. Yaitu sebagai seorang leader. Jika sebuah tugas diberikan kepada kita. Jangan mengatakan saya tak pandai, saya tak bisa, saya tak punya waktu. Sebagai seorang leader, pada saat sebuah tugas diberikan, Anda harus kerjakan. Dan kerjakan dengan standar yang paling baik. Itu baru namanya leader. Dan sebenarnya hadirin, di Riwe, ada seorang leader yang sangat luar biasa. Dia menyelesaikan tugas dengan nilai yang sangat perfect. Yaitu Miss Claudia Ong. Pada saat Riwe Internasional, Mr. Lim Bun Hong memberikan tanggung jawab kepada beliau untuk menyelenggarakan event-event kecil maupun besar. Malam penghargaan maupun leader training seminar. Dia selalu membuat panggung-panggung yang standar internasional pun kalah. Sangat mewah.
Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Miss Claudia Ong. Sangat luar biasa. Lalu kenapa bisa melakukan sebuah tugas dengan begitu baik? Hanya satu alasan. Seseorang bisa melakukan tugas dengan baik dan benar. Karena dia memiliki sebuah sikap yang namanya tanggung jawab. Benar hadirin semuanya. Jika Anda ingin bisa menyelesaikan tugas, terutama yang pertama yang harus Anda miliki adalah Anda harus menjadi orang yang bisa bertanggung jawab terlebih dahulu. Oke gak? Dan paling penting cerita panjang lebar, tanpa ini kita juga tidak akan bertahan lama di sebuah negara. Yaitu kemampuan kita sebagai seorang leader untuk menciptakan hasil. Ini bagian terpenting. Kenapa? Karena tadi saya ada cerita bahwa pada saat kita melangkah ke pangsa pasar internasional, segala sesuatu dia membutuhkan biaya. Dan biaya yang tidak kecil. Kalau kita tidak bisa menciptakan hasil, bagaimana kita menutupi biaya operasional kita? Benar gak? Dan kalau kita tidak bisa menciptakan hasil, bagaimana orang bisa bekerja sama dengan kita dengan jangka waktu yang lama? Itu tidak mungkin punya. Oke? Dan paling penting, ini yang harus kita lakukan. Yaitu melakukan hal yang bisa diduplikasikan. Hadirin yang saya hormati. Untuk melangkah ke pangsa pasar internasional, dia tidak mudah. Dia perlu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan uang ke sana. Maka pada saat kita memilih internasional, tujuan kita ingin sukses. Kita ingin menciptakan sebuah penghasilan pasif income di sana. Maka kita harus teliti dengan apa yang kita lakukan. Kita harus melakukan segala sesuatu yang kita bisa lakukan. Orang yang percaya dengan kita juga bisa lakukan. Baru memungkinkan kita membangun sebuah tim. Lalu sebenarnya simple Bapak Ibu. Hari ini kita ingin melakukan hal yang bisa diduplikasi. Bagaimana caranya? Belajar dengan Riwe. Apa yang Riwe boleh lakukan, kita lakukan. Apa yang Riwe bilang jangan lakukan, kita jangan lakukan. Simple saja. Kita harus percaya 100% duplikasi Riwe Internasional. Tetapi ada sebagian orang memulai dengan cara yang salah. Dia pergi ke sebuah negara. Ke sana dia steady, dia fight, dia banting harga. Bisa dapat hasil gak? Bisa. Tetapi hanya sesaat. Penghasilan yang Anda dapatkan hanya sesaat. Setelah Anda di sana terbentuk sebuah tim di sana. Anda tidak bisa duplikasikan. Tim yang susah-susah Anda bangun. Ujung-ujung dia ikut dengan orang lain. Benar gak? Maka di bagian ini kita harus teliti. Lakukan hal yang bisa kita duplikasikan. Baru kita bisa sukses dengan jangka waktu yang panjang. Sebenarnya hadirin semua, di Riwe kalau kita belajar duplikasi, dia tidak perlu jauh-jauh kita keluar belajar. Kita belajar dengan Dato' Kenny. Lihat timnya seperti semuanya tak ada Dato' Kenny. Kita lihat mereka pun seperti Dato' Kenny. Kita lihat Miss IWC, timnya Miss IWC. Kita lihat semua sikapnya seperti Miss IWC. Timnya Miss Claudia, semua sikapnya seperti Miss Claudia. Ini namanya duplikasi. Dan mereka duplikasi dari siapa? Mereka duplikasi dari CEO Riwe Internasional, Mr. Lim Boon Hong. Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk CEO Riwe Internasional, Dato' Kenny, IWC, dan Miss Claudia Ong. Luar biasa. Dan paling penting, hari ini kita ingin sukses di sebuah negara. Kita tidak bisa lakukan sendiri. Kenapa? Kesuksesan kecil dilakukan sendiri. Kesuksesan besar dilakukan oleh banyak orang, yaitu sebuah tim. Lalu bagaimana kita bisa membangun sebuah tim? Kita harus memiliki sebuah sikap yang namanya lapang dada. Lalu bagaimana membuat diri kita berlapang dada? Hanya ada satu cara membuat kita berlapang dada. Yaitu masalah. Hanya masalah yang Anda hadapi bisa membuat Anda berlapang dada.
Lalu apakah semua masalah bisa membuat Anda berlapang dada? Tidak. Tergantung bagaimana Anda perlakukan masalah. Jika masalah datang ke Anda lemparkan ke orang lain. Lempar ke upline, lempar ke downline, lempar ke perusahaan. Anda selamanya tidak pernah akan berlapang dada. Jika masalah datang ke Anda, setelah itu Anda muntahkan keluar, Anda cerita kepada orang di sekeliling Anda. Anda tidak akan berlapang dada, bahkan meracuni orang di sekeliling Anda. Satu-satunya cara bisa membuat Anda berlapang dada. Setiap masalah yang datang, telan. Setiap masalah yang datang, telan. Setiap masalah yang datang, telan. Telan sampai pada saat Anda tak tahan lagi. Masuk dalam mobil kalau Anda punya mobil. Kunci pintu, kunci jendela. Teteskan air mata Anda. Atau cari satu tempat yang sunyi. Teteskan air mata Anda. Tetes sampai puas, keringkan. Lalu katakan kepada diri Anda, one more round. Lakukan terus menerus, telan terus menerus. Percayalah, Anda akan terbentuk sebuah sikap yang berlapang dada dan menjadi leader yang dewasa. Oke gak? Lalu, setelah kita memiliki kemampuan ini, apakah bisa membuat kita internasional? Tidak. Kalau Anda tidak memiliki paspor Bapak Ibu. Tanpa paspor, Anda hanya bisa sampai perbatasan saja. Anda tidak bisa go internasional. Jangan mengatakan, Pak Asim, sulit loh di tempat kami ngurus paspor. Bapak Ibu, orang pindah negara saja bisa, masa Anda ngurus paspor tak bisa? Benar gak? Nah, lalu, paspor kita selalu di mana? Seperti saya tunjukkan, selalu di saku. Karena kita bisnis internasional. Tetapi ada sebagian orang kita ngajak dia berangkat, yuk kita berangkat yuk. Wah, paspor saya gak bawa. Saya mesti pulang cari paspor saya. Gak tahu letak di mana, gak tahu di laci atau di brankas. Setelah dia pulang sampai rumah dia cek, paspornya sudah expired. Bapak Ibu, orang yang menyimpan paspor di laci atau di brankas itu orang bisnis konvensional. Dia tidak punya waktu yang banyak untuk keluar negeri. Tetapi kita hari ini bisnis Riway internasional Bapak Ibu. Kita belajar pun ke negara internasional, negara tetangga seperti hari ini Bapak Ibu. Maka paspor kita harus selalu dalam saku kita. Kalau tidak ada di saku artinya paspor kita sudah hilang. Kita harus punya sikap seperti ini. Oke gak? Nah, lalu ada beberapa kriteria yang harus kita miliki. Kita harus menjadi orang yang sederhana dan nyaman. Kita harus menjadi orang yang sederhana dan nyaman. Sederhana sampai ke level gimana? Pada saat kita ingin ke sebuah negara misalnya. Dan negara sana tidak ada barang yang kita butuhkan. Kita pun bisa berkembang di sana. Kita pun bisa menyesuaikan diri di sana. Oke gak? Nah, tetapi ada sebagian orang dia tidak bisa. Pergi ke sana, panas, dia bilang terlalu panas. Dingin, dia bilang terlalu dingin. Makanan tak enak, dia bilang nanti saya ke sana bisa mati kelaparan. Makanan enak, dia bilang saya takut pergi sana makan terus nanti kolesterol saya naik. Bagi saya, orang yang memiliki sikap seperti ini adalah orang yang kalau bahasa sehari-hari kami sebut itu cerewet. Benar gak? Nah, kita tidak boleh memiliki sikap seperti ini. Kita ini berbisnis. Kita lagi berbisnis. Pada saat kita berbisnis ke sebuah tempat yang apapun yang kita inginkan tidak ada. Tetapi ada pangsa pasar. Kita bisa menyesuaikan diri. Tetapi ke sebuah tempat lagi apa yang kita inginkan ada. Tetapi dia tidak ada pangsa pasar. Kita pun tak mau pergi. Itu sikap dalam berbisnis. Lalu sederhana sampai level bagaimana Bapak Ibu? Sederhana sampai kita menggunakan koper cabin size. Yaitu kecil saja. Dia pun bisa membuat kita bertahan hidup di sana, berkembang bisnis kita di sana. Tidak pulang, tidak apa-apa. Tetapi ada sebagian orang kita bilang yuk
kita ke negara sana buka tim, bangun tim. Dia bilang, saya belum siapkan koper. Sekali dia bawa koper pergi. Koper kecil, koper besar, semua dia bawa. Kayak orang mau pindah rumah Bapak Ibu. Kita mesti paham, kita berada di perusahaan Riway Internasional. Riway telah menciptakan sebuah sistem yang sangat simple, sangat sederhana. Maka kita harus menyesuaikan diri kita dengan perilaku yang sederhana, yang simple. Agar dia bisa menyatu dengan sistem ini. Agar sistem ini baru bisa membuat kita sukses bersama Riway Internasional. Belakangan Bapak Ibu, kita lagi tanding koper siapa yang kecil. Kalau kita ketemu bos selalu bilang sama dia, sama kita semua, oh saya kemana-mana, saya gak paham apa itu luggage. Karena sekarang saya kemana-mana tak pakai luggage. Tetapi kalau saya kemarin ketemu dengan GM Indonesia, kami lagi bertanding koper siapa yang lebih kecil. Kenapa? Karena kami ingin menjadikan diri kami orang yang simple, bukan orang yang cerewet. Karena kami ingin berbisnis. Bayangkan kita kalau cabin size keluar dari bandara cepat sekali. Tetapi kalau kita masuk bagasi, kita telat dari orang itu kurang lebih 1 jam loh. Benar gak? Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang sangat penting. Pesan dan tanggung jawab pada keluarga. Hadirin yang saya hormati. Apakah kita atau Anda bisa keluar negeri berbulan-bulan tak pulang-pulang? Bisa gak? Ada yang bisa, ada yang enggak. Yang bisa mungkin di rumahnya tak ada orang, hanya sendiri saja. Tetapi kalau di rumah Anda, ada istri, ada suami, ada anak, ada orang tua. Mereka mendukung Anda gak? Mereka komplain dengan anak Anda gak? Kenapa tak pulang-pulang? Nah di bagian ini, kita sendiri yang harus selesaikan. Orang lain tidak bisa bantu. Bagaimana membuat keluarga kita mendukung? Kebutuhan mereka harus kita penuhi. Kasih sayang kita kepada mereka harus ada. Perhatian kita kepada mereka harus ada. Hari ini kita menjalankan Riway. Sikap kita terhadap keluarga kita makin lama makin baik. Hasil yang kita bawa pulang makin lama makin banyak. Keluarga kita mendukung kita gak? Dia 100% pasti mendukung. Tetapi kalau kita menjalankan Riway, sikap makin lama makin tak bagus. Hasil makin lama makin tak ada. Siapa yang mau mendukung kita? Setuju gak? Nah, jadi di sini sangat penting Bapak Ibu. Kita harus benar-benar sebagai seorang bagian keluarga yang bertanggung jawab. Agar mereka nyaman kepada kita terlebih dahulu. Percaya dengan kita. Tetapi yang jadi masalah hari ini adalah pada saat, contoh banyak orang ingin keluarganya dukung. Tetapi dia tidak bertanggung jawab. Dia bilang kepada keluarganya, saya ingin fight ke luar negeri. Saya ingin buka market di sana. Yang jadi pertanyaan, pada saat Anda sampai ke negara tersebut. Anda benar-benar lagi buka market atau lagi bermain? Ya gak? Lalu yang berikutnya. Pada saat Anda mengatakan Anda ingin ekonomi keluarga lebih baik. Anda ingin berjuang di luar. Yang jadi pertanyaannya, pada saat Anda pulang, Anda bawa hasil pulang atau bawa masalah pulang. Ini yang menentukan keluarga kita mendukung kita atau tidak. Sebenarnya kita menjalankan Riway Internasional. Untuk mendapatkan dukungan keluarga secara utuh, dia tidak susah. Asalkan Anda menjalankan Riway benar-benar mengikuti Riway itu right way. Jangan kita menjalankan Riway tetapi tindakan kita wrong way. Paham gak? Kita harus menjalankan Riway dengan alur apa yang telah dituntun oleh 6 nilai inti yang ingin dicapai saat kita bergabung di Riway Internasional. Kalau kita menggunakan arah 6 nilai inti, percayalah. Kita 100% akan didukung oleh keluarga kita. Setuju gak? Nah, dan kriteria berikut yang harus kita miliki adalah kita harus menjadi orang mandiri. Yaitu segala sesuatu kita harus bisa lakukan. Tidak mengandalkan orang lain.
Tetapi banyak orang nggak bisa. Pesan tiket tak pandai, pesan hotel tak pandai, pesan mobil tak pandai. Bahkan luggage pun harus diisiin. Ya Kak? Kadang-kadang ada sebagian orang kalau tak ada orang yang bantu dia, ibaratnya dia kehilangan kaki dan tangan. Kita ingin berbisnis internasional, kita harus benar-benar mandiri. Apapun kita bisa lakukan sendiri. Tetapi ada sebagian orang dia tidak bisa. Dia mau pergi ke satu tempat, dia takut. Dia takut kena culik. Kadang-kadang kita terlalu meninggikan nilai diri kita. Mr. Lim yang begitu sukses saja, kemana-mana sendiri dia tidak takut diculik. Benar gak? Tetapi kita mesti paham hari ini hadirin, kita menjalankan bisnis Riway Internasional. Tempat-tempat kita di mana? Tempat kita adalah dari bandara ke bandara, dari hotel ke hotel, dari restoran ke restoran. Itu adalah tempat yang aman. Apa yang kita takutkan? Tetapi kalau misalnya kita pergi ke dunia malam, itu bukan bagian menjalankan Riway. Anda sengaja pergi cari resiko. Maka Anda yang harus bertanggung jawab. Anda tidak boleh masuk ke dalam bagian Riway Internasional. Oke, jadi Bapak Ibu, bagaimana membuat kita mandiri? Kita sendiri punya mental harus kita latih terlebih dahulu. Kita harus punya mental yang kuat. Mental seperti apa? Seperti kucing liar. Kucing itu ada dua macam. Satu kucing piaraan yang makanannya dibeliin, bulunya tiap hari dielus, disisir, dikasih leben. Satu lagi, kucing liar, dia mau makan harus berantem dengan kucing liar di luar, yang menang baru dapat makan. Jika kedua kucing ini dilepas keluar, kucing mana yang dapat makan? Kucing liar. Kucing piaraan dingeong sebentar dia sudah lari, tunggang langgang nggak tahu kemana. Artinya apa Bapak Ibu? Pada saat kita ingin ke sebuah negara buka market, mental kita harus kuat. Jangan ditolak sedikit, pulang rumah ngeluh di tim Anda, negara sana tak boleh, orang sana gini gitu. Nanti di sana dimarah orang sedikit, Anda menangis berhari-hari lalu tak mau pergi lagi ke sana. Di PHP orang sebentar sudah bilang saya tak mau lagi ke negara itu. Artinya itu mental kucing piaraan Bapak Ibu. Anda kalau memiliki sikap seperti ini tidak mungkin sukses. Anda harus punya mental yang kuat. Walaupun orang yang Anda kenal di sana, mereka tidak mendukung Anda. Hanya sisa Anda sendiri. Anda tetap bisa bertahan di sana dan berkembang di sana. Oke gak? Nah, dan kriteria berikutnya adalah cepat beradaptasi dengan lokal. Nenek moyang kita mengajarkan apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita harus menyesuaikan diri kita di sana. Bukan meminta orang menyesuaikan diri dengan kita. Setuju gak? Seperti air Bapak Ibu, pada saat air mengalir dia tidak melihat wadahnya bagaimana. Yang penting dia mengalir aja. Wadahnya bagaimana dia tetap bisa menyesuaikan diri. Ini yang harus kita punya sebagai seorang yang ingin berkembang di pangsa pasar internasional. Lalu setelah kita memiliki kriteria dan kemampuan ini, kita baru membahas mengapa internasional. Alasan internasional yang pertama, jelas pangsa pasar atau market pasti lebih besar. Contoh dalam berbisnis, kita buka di satu kota. Pada saat di satu kota, kita berhasil, target kita ke kota besar. Setelah kota besar berhasil, kita target apa? Luar negeri, kita ekspor. Kenapa? Karena luar negeri pangsa pasar lebih besar. Yang kedua, alasannya adalah profil kita lebih tinggi. Profil kita lebih tinggi. Yaitu contoh kadang-kadang kita mengajak orang, yuk kita buka pangsa pasar luar negeri yuk. Mereka tak mau. Mereka memberikan alasan apa? Nanti tim saya, kalau tak ada saya dia tak bisa jalankan. Tim ini bisa mati. Boleh kita berpikir seperti ini. Tetapi yang harus kita pahami, sebuah tim kalau kita tidak tinggalkan mereka agar mereka mandiri, nilai diri kita dalam tim itu, kekuatan kita makin lama makin hilang. Kita makin sulit untuk mempengaruhi mereka. Tetapi pada saat kita berangkat ke sebuah negara,
Kita bangun sebuah tim walaupun belum banyak orang. Ada beberapa orang yang percaya dengan Anda. Anda pulang ke tim Anda yang lama. Mereka akan menilai apa? Oh, ternyata upline saya selama ini tidak hanya bicara doang. Ternyata tanpa kita dia juga bisa berkembang. Maka ke depan kita mengedukasi mereka akan lebih mudah untuk mereka mendengar kita. Wibawa kita di tim lebih bernilai. Oke gak hadirin semuanya? Dan yang berikutnya adalah mengurangi resiko. Memang selama ini kita mengatakan menjalankan Riway Internasional tidak ada resiko. Tetapi hari ini yang saya bahas adalah resiko di luar kendali kita punya. Contoh, Myanmar merupakan sebuah negara yang para leadernya sangat hebat. Dengan jangka waktu yang sangat singkat menciptakan hasil yang sangat tinggi. Tetapi tahun 2021, tiba-tiba pemerintahan Myanmar mengeluarkan sebuah aturan. Bisnis networking tidak boleh ada di Myanmar. Kalau Anda yang buka market di Myanmar dan hanya di tempat itu saja, apa yang terjadi? Anda setiap hari akan menghadapi berbagai macam masalah berbagai macam pertanyaan tentang masalah ini. Dan akan membuat Anda sangat stres. Atau tiba-tiba kita, contoh di Malaysia atau Singapura, ada seorang reporter yang nggak tahu dari mana. Dia menulis sebuah berita di majalah itu keluar. Contoh menjelekkan Riway atau produk kita misalnya. Dan Anda hanya di Malaysia saja misalnya. Maka apa yang terjadi? Setiap hari Anda akan dengan tim Anda membahas masalah itu. Makin bahas makin kacau. Tetapi kalau Anda ada tim di luar negeri, dia berbeda. Anda cukup menjadi pendengar yang baik. Pada saat Anda ketemu mereka cerita mengeluh masalah ini. Kamu bilang, iya. Lalu kamu berangkat kerja lagi. Lalu kamu pulang dengar dia cerita lagi. Iya. Nanti kamu berangkat lagi. Kamu pulang lagi dengar mereka cerita. Mereka akan bilang apa? Kamu enak loh. Punya tim di luar negeri. Ada masalah seperti ini. Kamu tetap ada hasil, tetap berkembang. Kami ini tak bisa buat apa-apa. Tanpa disadari. Juga di sini kita lagi mengingatkan pada mereka. Kenapa harus ekspansi? Kenapa harus berkembang internasional? Karena Riway memberikan kesempatan kepada kita untuk mengurangi resiko. Sebenarnya contohnya simple. Apakah kita berkembang secara internasional bisa mengurangi resiko? Kita lihat dari Riway Internasional. Riway Internasional setiap hari menghadapi berbagai macam masalah dari berbagai negara. Tetapi kenapa Riway tetap berkembang pesat? Karena satu negara ada masalah, negara lain terus berkembang. Negara lain ada masalah, negara lain terus berkembang. Pada saat Riway balik menyelesaikan masalah yang pertama, masalah itu sudah mulai hilang. Setuju gak? Ini alasan kenapa Riway berkembang begitu pesat. Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Riway Internasional. Lalu, di bisnis konvensional, kita selalu mendengar senior-senior mengajar kita, mengingatkan kita. Telur jangan letak di satu keranjang. Kalau pecah satu, pecah semuanya. Maka dulu saya di bisnis konvensional, saya melihat apa yang mereka katakan benar. Oh, toko berarti tidak boleh buka satu saja. Contoh saya buka di shopping. Kalau saya buka di shopping ini dia sepi, saya makan apa? Lalu saya mulai kembangkan. Ada toko, ada shopping saya buka, ada shopping saya buka, ada shopping saya buka. Sampai semua shopping center di Batam saya buka. Yang jadi masalah adalah setiap kita ekspansi, dia memakan modal yang sangat-sangat besar. Tetapi setelah saya mengenal Riway Internasional, saya sangat senang Bapak Ibu. Ini baru bisnis yang benar. Ini baru cara ekspansi yang benar. Pada saat saya mengenal Riway Internasional, saya mulai jalankan. Saya mau ekspansi ke sebuah kota atau ke sebuah negara. Saya tidak perlu menanam modal yang besar. Saya hanya perlu beli tiket pesawat, pesan hotel, dan biaya makan di sana saja. Tanpa disadari, bisnis ini bisa membawa saya berkembang nasional sampai internasional. Kita pantas beri tepuk tangan meriah untuk Riway Internasional. Ini yang mengurangi resiko bisnis kita Bapak Ibu. Riway menurut saya adalah pilihan yang
paling tepat. Dan yang berikutnya adalah wawasan kita lebih luas. Di dalam NDO 4 kriteria, di dalam dipesankan apa? Selain penampilan rapi, wawasan kita harus luas. Tetapi yang jadi masalah, kita setiap hari berada di lingkungan itu saja. Apa yang kita paham, tim kita paham. Apa yang kita dengar, tim kita dengar. Apa yang kita lihat, tim kita lihat juga. Bagaimana wawasan kita bisa lebih luas dari mereka? Tetapi kalau Anda ekspansi ke luar negara, Anda menempuh perjalanan yang jauh. Apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda belajar akan lebih banyak dibandingkan mereka. Setuju gak? Seperti dalam ada sebuah kata-kata yang bunyinya seperti ini. Tuan Jian Su, Puru Xing Wan Li Lu. Artinya apa? Menempuh perjalanan puluhan ribu mil lebih memiliki nilai dibandingkan kita membaca puluhan ribu buku. Kenapa? Karena pada saat kita menempuh perjalanan puluhan ribu mil, kita bersentuhan langsung, kita alami langsung, maka pengalaman yang kita dapatkan lebih banyak. Paham gak hadirin semuanya? Nah, oke, dan yang berikutnya adalah level kita lebih tinggi. Nah, standar kita lebih tinggi. Contoh gini, kita berada di sebuah lingkungan atau sebuah tim yang mereka hanya di situ-situ saja. Hanya di tempat itu saja. Tetapi Anda punya tim. Seperti Mr. Jolie, dia punya tim. Ada di Indonesia, ada di Singapura, ada di Malaysia, ada di Jepang, ada di Taiwan, ada di Hong Kong, ada di Eropa. Kita ketemu Mr. Jolie. Dia ibaratnya tinggi kali dibandingkan dengan kita. Kenapa? Levelnya tinggi. Kenapa? Dia bisnis internasional. Ini yang kita dapatkan sebuah nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang Bapak Ibu semuanya. Lalu setelah kita sudah paham kemampuan yang harus dimiliki, lalu kriteria yang harus dimiliki, lalu mengapa internasional, apakah bisa menjamin kita sukses? Tidak hadirin semuanya. Kalau Anda pindah sana, pindah sini, loncat sana, loncat sini, dia tidak akan membuat Anda sukses. Anda ingin sukses, hanya satu cara, menetapkan tempat, yaitu fokus. Bapak Ibu pernah dengar gak tetesan air bisa memecahkan batu? Pernah dengar gak? Kenapa? Karena dia fokus. Cahaya matahari bisa membakar kertas. Kenapa? Karena ada kaca pembesar. Tetapi kalau kaca pembesar ini goyang terus, bisa bakar gak? Dia tidak bisa bakar. Kenapa bisa bakar? Dia fokus. Lalu, berapa tempat yang kita tetapkan? Maksimum 2. Pada saat saya mengatakan 2, banyak yang tanya kepada saya, Pak Hasim, kenapa Riway Internasional banyak? Sebenarnya Riway Internasional tidak pernah melarang kita buka tempat yang banyak. Yang jadi pertanyaan, kita siap gak? Buka 2 tempat saja, banyak orang lihat anaknya panjang, gak pernah lihat anaknya tinggi. Apalagi banyak tempat. Setuju gak? Dan menetapkan tempat, membuktikan sukses. 2008 ada seorang anak muda memulai di sebuah negara yang peta dunianya mau lihat, harus pakai zoom beberapa kali baru nampak negaranya. Saat itu ada satu orang yang percaya dengan dia di Penang. Jarak tempuh bolak-balik 700 km. Setelah ada orang ini percaya, setiap pagi dia ke Penang, malam Singapura. Pagi Penang, malam Singapura. 2 tahun berturut-turut. Dalam proses 2 tahun itu, banyak orang menawarin anak muda ini. Negara ini saya banyak orang, kota ini saya banyak orang. Dia tidak peduli. Lalu apa yang terjadi? Setelah 2 tahun, Riway Malaysia berkembang, Riway Singapura berkembang, Riway Internasional berkembang. Anak muda itu telah membuktikan kepada kita bahwa fokus akan menciptakan hasil. Beliau adalah CEO Riway Internasional, Mr. Lim Boon Hong. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Mr. Lim Boon Hong. Lalu Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke penghujung topik saya. Sebagai penutup,
Saya ingin memberikan sebuah pesan moral yang dari kata-kata seorang yang sangat luar biasa yang telah menginspirasi saya. Jika kata-kata ini bisa menginspirasi saya sangat yakin bisa menginspirasi hadirin semuanya. Yaitu dari seorang yang bernama Lao Tzu. Dalam kitab Tao Te Ching halaman ke-7. Dia mengambil tema air. Yang bunyinya seperti ini. Sang san ro sui. Di dalam ada sepenggal kata. Sui san li wan u er bu chen chu zhong ren zhe suo u. Yang artinya air memiliki sebuah sikap yang sangat mulia. Dia selalu menyesuaikan diri, tidak pernah meminta untuk disesuaikan. Dan air berguna untuk puluhan ribu macam kebutuhan di dunia ini. Tetapi dia tidak pernah meminta balasan. Dan yang lebih luar biasa, dia rela mengotori dirinya untuk membersihkan orang lain. Pada saat Anda mandi, badan Anda kotor. Anda mandi jadi bersih, air jadi kotor. Tetapi Anda buka keran air, dia tetap kasih Anda bersih. Kaki Anda keinjak kotoran, Anda cuci pakai air. Airnya kotor, kaki Anda bersih. Tetapi dia tidak pernah membalas kita. Pesan moral ini memberitahukan kepada kita apa? Pada saat kita ingin berkembang di sebuah negara, dimanapun kita pergi, jadikanlah diri kita orang yang gampang menyesuaikan diri. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang jujur, orang yang tidak pernah meminta balasan apapun atas kebaikan yang kita berikan. Percayalah, kalau kita membawa sikap ini, kemanapun kita dikelilingi banyak teman. Maka makin banyak teman, maka peluang kita makin terbuka lebar. Oke gak hadirin semuanya? Oke, jadi kurang lebih topik saya hari ini bagaimana berkembang secara internasional sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk para hadirin semuanya. Saya doakan semuanya sehat selalu dan sukses selalu. Sekian, terima kasih, selamat sore semuanya. 我们再次以最热烈的掌声，感谢巴哈辛。所以巴哈辛分享完后呢，我觉得哇更难，为什么难呢？因为比如说你是日本人，好，他必须要翻译的人必须要从印尼文翻去中文，然后过后。 日本的翻译就从那个中文翻译去日文，所以你可以想象，从这一边到这边卡，从这边到这边又卡，他听到的东西有可能只是20%。这就是为什么 VV 要用中文为媒介的原因。其实我们用什么语言，我们选择用什么语言，除了我会讲以外。 那个国家崛起也是很重要，对不对啊？啊，今天我们去到欧洲，我们去到东南亚，我们去到任何一个地方都有华人，是不是啊？啊，我们要找华人翻译比较容易。今天如果你的语言没有这么的国际化，那么要付出的代价，当然我们要去到全世界，肯定有一定的挑战的。 就说不是做VV而已，你做任何一个行业，如果你要把你的生意做到全世界，那么语言是其中一个很重要的关键，是不是？好，所以不管怎么样，我们再一次的感谢那些外语的伙伴，那么这么的支持，这么的爱戴VV。那么各位想不想做到全世界？ 想不想做到全世界？不过刚才如果你听得懂巴哈辛所分享的东西的话，你就知道其实它并不是你想象中这么的简单。好，不是你有一本 passport 你就可以飞了，你飞了过后你就可以做得起来。啊，里面还是有很多技巧，很多关键性的东西你必须要注意的。上一个培训会，就是我的一个。 巡回演讲就是我谈了本钱、本能和本人3本。那么讲到钱，少钱有少钱的做法，
你有钱有钱的做法。记得当初我在中国大陆开始做直销的时候，那么我一个人去到香港，怎么去中国我都不知道。那么用我的那个10%的广东话，在香港问路怎么去中国。哦，原来可以坐车过去深圳啊，就租了一辆车去深圳。那么到了中国很开心，我终于到中国了。啊，那时也是一个人，当时也非常的天真，以为人在那边就可以了。好，不过确实我就是这样天真当时。那么就一个人在中国里面混了2、3年。当时身上有没有钱？没钱，不但没钱，还一屁股债。就是我在最后一家直销公司出来的时候呢，就一屁股债，然后一个人就准备，就是做国际，所谓的想要做到全世界。所以我可能可以分享一下我没钱的时候是怎么样做国际的。好，那么第一，住宿是一个问题。transport 什么？交通是一个问题，对不对啊？单你飞去飞回就已经有一定的数目了，单飞机票就是一个问题。当时我们做的直销公司并不是好像 VV 这样的，你知道吗？这样好赚的没有的嘞。你组织就算很大，你也未必赚到钱的，你们知道吗？所以当然我们从别的公司的错误中学习，所以今天 VV 是对的，对不对啊？当时绝对没有可能可以租会场的，没有可能的。我是在哪里谈？我在房间里谈，我的睡房。他们这样怎么讲？比如说我的睡房，我叫了大概，或者说他们一群人来，开始已经有人了，他们就一群人来哈。那么比如说一次进来的一场20多人，那么我们以前的睡房不是总统套房的，你懂吗？就真的是一个房间一个床而已，就是很小的一个空间而已。不过我只要一个窗口就够了。一窗口是什么做的？玻璃做的，对不对啊？那白天它就可以变白板了。所以我的白板都是窗口。所以我的口袋里面以前这边呢，肯定是有一支 marker pen。所以一拉开窗帘 ，marker pen 一拿出来。就谈 plan 了。我告诉你，你不要开玩笑。这个刚开始 VV 的时候，我也是这样做的。刚开始 VV 马来西亚是在哪里开始？就在一个地方叫做大三角这个小镇。但是我 sponsor Simon 是谁 ？Simon 是这边1半的人以上的大上线。当时我接触他的时候呢，他口袋只有10块钱，需要用多1个星期的。孩子当时8岁，口袋只有10块钱，拿着一个水壶，绑着一个领带，绑得很紧，整身汗，还是绑着。我就说，Simon，叫人来我谈，我帮你谈。他说没问题，他就叫人了，他就说他带人来了哦，老板去哪里谈？我房间啊，房间，对他来了，你叫了几个人？5个人，上来，跟他讲几号。他上来了过后，我就坐在那边聊了过后，突然间我站起来，拉开窗帘，marker pen 拿出来，我就开始谈了。当时还没有 OBB 啊，这些东西没有的，我们都是用嘴巴讲的，什么资料都没有。那时候，谈了过后，我可以感觉到Simon看住我的眼神是那种。过后，我就拿那个每个酒店都有拖鞋的，对不对啊？有没有拖鞋？我就拿那个拖鞋一伸进去，我就骂了。哇！对我来讲，那个是很正常的事情，你知道吗？
因为我过去几年都是在这样做的。因为我们在中国那时没有钱的时候，哇，要坐飞机还是火车？我要坐晚上的火车，我可以省一晚的酒店，我还可以省飞机票。火车比较便宜，买站位，站在那边，站住的火车，有时坐22个小时，到那边的时候脚都肿的那种。我们都是这样去到那边，哎，一有玻璃就是我的白板了。所以今天，当公司有自己的白板的时候，我不可以允许那个白板有一点脏的，我没有办法的呢，我就会过去这样。这个可能就是一个职业病啊。我很尊重那个会议室里面的白板，会议室里面的投影，我很尊重的。我不可以说有人可以在那边，乱画了过后弄脏，然后无所谓放在那边，这样不可以，因为那些都是我们赚吃的工具，对不对啊？因为那时候连白板都没有啊。当我这样做的时候 ，Simon 直接觉得说，他没看过嘛，他第一次看过人这样做，他就觉得说这个人可以跟啊，一跟我跟到今天，啊。然后以 Simon 的性格，我们都知道，这边有很多很好的朋友在这里，大部分都是好朋友，都知道 Simon 的性格。你讲到他不喜欢听的，他直接讲，他直接给你一个脸的，没有跟你客气的。比如说你讲到林文峰的坏话，他直接没有跟你好聊了，永远。他就是这样的人，不过很奇怪的，我讲什么他都觉得是对的，我自己都觉得奇怪，有时候。所以有时我甚至怀疑，我走在他前面的时候，我的屁股要夹着，我甚至怀疑他对我有任何的想法。开玩笑啊！不过为什么？因为一开始第一个印象很重要，是不是啊？我相信应该是这样。我的第一个印象让他震撼，他觉得这个人是市场人。第一，我可以用身边所有的用最少的东西来达到最大的效应。你不要以为我在那边这样谈的时候谈不好嘞，那时也是谈得非常好的，我都自认哇谈得不错，谈得很好的。刚才 Andy 有放一张我们的表扬大会的，那个表扬大会很好笑的。是一块板，那边写 Recognition Night 的，然后那边有一个摄影师，那个摄影师就是 Albert Ang。今天这边一半的人，他就是大上线。那时他来帮我做的摄影师。那一天你看到那个照片，他只是三排的人，其实那天就只是3排的人。不过那张照片看起来好像后面还有很多人，其实那一天就是这3排。我记得那场表演大会，我讲了1个小时半。那一场，我去15年来到今天，我觉得那一场我谈得最好。不要开玩笑哦。其实你越困难的时候，你应该激发越大的潜能来发挥你自己的潜能，对不对啊？你应该做得越好才对。就好像今天这样的情况，你不要以为很大哦，其实也并不是大的哦，它并不大的。今天你给我们多1倍大的会场，它其实还可以满的。这个是制造人数的一些功力而已，我们还是能够制造多1倍的人数出来的。立威不是没做过，对不对啊？所以今天你不要以为是大的，今天对我来讲。也还是有，就算有做满了，还是有挫折的。很多人说哇满啊，加椅子啊，很厉害。有什么厉害的地方？其实它还是可以更大的，是因为会场的限制，我们没办法。那么其实问题就是说，现在这个世界上要能够容纳 VV 的这个会场已经也不多了。这确实需要掌声，